إماما لنا ولسائر البشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الأكبر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر، نبي قد غفر الله له ما تقدم وما تأخر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذي أذهب عنهم الرجس والأخطار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الأكبر، قد رفع الله قدره وأظهره وسماه يوم الحج الأكبر. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam suasana sukacita kita merayakan hari raya Idul Adha, kita semua berkumpul bersama-sama di tempat ini melantunkan takbir dan tahmid sebagai ungkapan rasa syukur serta terima kasih kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan dan memuji asma Allah, Tuhan yang Maha Agung, dari Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka pada kesempatan ini, mari kita tingkatkan takwa dan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala dengan senantiasa memenuhi segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Selanjutnya, marilah kita melihat bagaimana umat Islam mengakukannya, berbondong-bondong menuju ke tempat dilaksanakannya salat Id, seraya mengingat akan suatu hari di mana kita semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Al-Quran menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yaumul la yanfa'u malu wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Yaitu hari yang ketika harta dan anak-anak tidak memberikan manfaat lagi kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita mengenang peristiwa sejarah agung yang melibatkan dua orang Rasulullah yang tetap dikenang sepanjang zaman, yaitu ketika Nabi Ismail alaihissalam menginjak usia remaja, sang ayah Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi bahwa dia harus mengorbankan, menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tentu ada konflik batin yang bergejolak terjadi pada diri Nabi Ibrahim antara kecintaan beliau kepada anak dan ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena cintanya kepada Allah lebih besar, maka beliau tidak memperdulikan anak, istri, harta, benda, dan materi keduniaan lainnya. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengutamakan perintah Allah yang diwahyukan lewat mimpi tanpa memperdulikan konsekuensi yang akan beliau dapatkan, dan beliau melaksanakan itu dengan seikhlas-ikhlasnya. Beliau mengajak putranya yaitu Nabi Ismail untuk berdialog, seraya bertanya kepada anaknya yaitu Nabi Ismail yang disebutkan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bunayya anni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara, yang artinya, wahai anak kandungku, buah hatiku, kesayanganku, sesungguhnya ayah melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa yang menjadi keputusanmu. Nabi Ismail sebagai anak yang soleh, patuh dan taat kepada orang tua yang telah melahirkannya dan membesarkannya menjawab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin, yang artinya, wahai ayahku, laksanakan perintah Allah dan insyaallah panjenengan akan menemukan saya sebagai anak yang sabar. Dalam peristiwa yang sangat mengharukan itu dan detik-detik yang amat dramatis, bukanlah Nabi Ismail yang disembelih karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tetapi kambing bebas digantikan oleh Allah, menggantikan Nabi Ismail untuk dikorbankan.
Dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa fadainahu bidzibhin 'adzim, yang artinya dan kami tebus dia yaitu Nabi Ismail dengan sembelihan yang besar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikianlah prolog sejarah berkorban. Maka sebagai epilog dari peristiwa penting itu atau kelanjutan dari peristiwa penting, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi umat ini yang berkelebihan supaya melaksanakan kurban setahun sekali pada hari raya Idul Adha. Apa yang digelar Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam panggung sejarah peradaban manusia adalah mengorbankan anaknya secara manusiawi dan menurut naluri dan pikiran orang biasa, bahwa tugas itu ada sesuatu yang amat berat, amat sulit untuk diterima. Akan tetapi bagi keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, karena ini ada suatu perintah, maka mereka melaksanakan perintah Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala ya la yanalu 'ahdul zalimin. Yang artinya, perhatikan ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan berbagai kalimat perintah dan harapan, maka semuanya dapat diselesaikan dengan sempurna. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Lalu Nabi Ibrahim berkata, dan saya mohon juga buat keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang zalim. Jadi dengan peristiwa penyembelihan dan ketaatan Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah derajatnya, diberi gelar Khalil, diberi gelar imam, karena beliau siap dan sanggup melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kurban yang disyariatkan guna mengingatkan manusia jalan menuju kebahagiaan membutuhkan pengorbanan dan keikhlasan. Sebagai indikasi agar sifat-sifat kebinatangan yang sering mendominasi diri kita harus ditundukkan serta dibuang jauh-jauh. Hikmat inilah yang diajarkan dalam berkorban, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum dzalika yasakhkharaha lakum tukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang artinya daging-daging dan darah binatang kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi apa yang sampai yaitu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Dia membentukkan binatang ternak itu bagimu. Semoga kamu mengagungkan Allah. Allah berkenan dengan petunjuknya kepadamu, lalu berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang membuat kebajikan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin yang berbahagia, akhirnya marilah kita bersama-sama memusatkan perhatian kita kepada Allah, seraya menundukkan kepala memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah semua doa dan permohonan kami, ya Allah, diberikan, diijabahkan ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.